sinetron kita semakin banyak dihiasi para wajah-wajah baru yang segar dan berbakat. Nama-nama seperti Nabila Syakib dan Raya Kohandi adalah beberapa artis remaja yang terbilang sebagai pendatang baru di dunia seni peran. Nabila sempat berakting di beberapa sinetron, begitu juga Raya. Namun kalau untuk berperan antagonis, itu hal baru buat Raya. Kalau untuk acting itu aku suka nggak tega. Kalau harus nampar dia lah, harus jambak-jambak dia lah, harus tendang dia. Sendiri dalam tempo tak lebih dari 1 kali 24 jam melakukan visum di Rumah Sakit Tebet. Rupanya Nafis dan pihak kasus selebriti memang akan menempuh jalur hukum. Melaporkan si gitu loh. Karena ini kan bukan udah nggak main-main gitu lah kalau menurut saya, karena udah ada penganiayaan fisik ya. Selain diduga melakukan penganiayaan, Sarah Azhari juga diduga melecehkan wartawan dengan meminta paksa hasil rekaman. Lantas bagaimana pertanggungjawaban oknum yang ikut membantu Sarah menghapus hasil rekaman itu? Untuk mencari jawabannya, awak Gospot mewawancarai Roni Kusuma, manajer produksi SCTV. Mengenai itu adalah mungkin secara personal dari Sarah ya. Mungkin kalau teman-teman menanyakan apa sikap SCTV, kami sikapnya apa ya, kebetulan memang tempatnya aja terjadinya itu dilakukan di studio 89 kami di Jeruk. Apapun alasannya, tindakan kekerasan tetap tak bisa dibenarkan. Alangkah bijaknya jika masing-masing pihak dapat menarik pelajaran dari kasus ini. Bagaimanapun artis butuh wartawan, dan wartawan juga butuh artis. Ada cara yang lebih elegan untuk menepis pertanyaan wartawan, dan ada cara santun untuk mengorek keterangan dari artis. Gue sih baik-baik aja sama orang-orang ini, gue kasihan gitu kerjaannya memang, tapi kan hargain gue juga dong, ngerti nggak? Gue tuh sering banget dirugiin sama infotainment loh. Yang kesian adik gue nggak ampun nggak terjadi apa-apa, dibilang katanya mau cerai sama orang tua, dia di domba. Terima kasih ya. Lebih parah lagi, adik gue dibilang katanya apalah inilah itu. Tindakan Sarah yang kalau benar sampai menganiaya itu kita sayangkan, kita sesalkan, dan kita berharap itu nggak terjadi lagi. Untuk ukuran Sarah, saya pikir nama Sarah Azhari itu kan luar biasa dalam dunia infotainment. Siapa lagi sahabat Sarah kalau bukan wartawan infotainment? Pemirsa, hari-hari Novita Enji dan suaminya Sabto Haryo Rajasa semakin disibukkan dan dicirikan dengan kehadiran si kecil Jemaima. Memang setelah kehadiran anak pertamanya ini, Enji semakin sibuk untuk mempersiapkan pernak-pernik untuk si buah hatinya. Dan pemirsa, sebelum kita menyapa Haryo dan Enji dan tentunya si kecil Jemaima, kita akan menyapa dulu para wajah-wajah baru para pemain sinetron yang menghiasi layar sinetron kita. Pemirsa, inilah Gospot. Layar sinetron kita semakin banyak dihiasi para wajah-wajah baru yang segar dan berbakat. Nama-nama seperti Nabila Syakib dan Raya Kohandi adalah beberapa artis remaja yang terbilang sebagai pendatang baru di dunia seni peran. Nabila sempat berakting di beberapa sinetron, begitu juga Raya. Namun kalau untuk berperan antagonis, itu hal baru buat Raya. Kalau untuk acting itu aku suka nggak tega. Kalau harus nampar dia lah, harus jambak-jambak dia lah, harus tendang dia. Ya aku suka minta maaf dulu, oke? Dalam sinetron terbaru RCTI berjudul Anakku Bukan Anakku, Raya harus berperan sebagai remaja yang memiliki sifat keji. Ia selalu berbuat jahat pada Tatia yang diperankan Nabila. Menjadi pihak yang tertindas semakin membuat Nabila tertarik untuk bermain dalam sinetron ini. Di sinetron ini yang bikin menarik, apa ya? Di sini aku bukan hanya sebagai anak yang melankolis, tapi di sini juga aku ditindas. Aku yang kayak semacam apa ya? Di sini aku disiksa supaya aku jadi mentalnya jadi terbelakang, dan yang kayaknya jadi apa ya? Lama bisa kayak orang maksudnya ditindas supaya aku itu bisa sampai gila. Anda tentu kenal dengan Neno Warisman, mantan penyanyi dan pemain sinetron ini sudah lama tidak muncul di dunia hiburan. Neno memang lebih mendedikasikan hidupnya dalam jalur agama dan pendidikan. Namun hatinya terpanggil lagi untuk berkecimpung dalam dunia seni peran.
Neno kini sibuk terlibat dalam sinetron Pintu Hidayah yang akan segera tayang mulai tanggal 17 Juli di RCTI. Dalam seri televisi drama yang menawarkan nilai-nilai moral itu, Neno bertindak sebagai host. Saya melihat di sinetron ini persis seperti orang mengatakan kunu, Al-Quran mengatakan kunu Rabbaniyu nabima kuntum tu'alimunal kitab wabima kuntum tadrusun. Jadi setiap kita tuh tidak akan pernah menjadi orang yang baik benar. Kita semua berproses. Nah, sinetron ini mengajak kita untuk memproses diri. Lupakan ribu. Bagi pasangan Novita Enji dan Sabto Haryo Rajasa memiliki bayi perempuan yang mereka beri nama Jemima Jasmine Hardi Rajasa adalah suatu hadiah terbesar dari Tuhan. Betapa tidak, selama 5 tahun Enji dan Haryo menunggu kehadiran seorang anak. Pasangan presenter dan jurnalis ini sempat berpikir untuk memiliki anak lewat bayi tabung. Namun akhirnya mereka lebih memilih untuk mengadopsi Jeremy. Mulailah Enji dan Haryo melakoni kehidupan sebagai orang tua. Kita juga belum beli apa-apa ya, baru pas hari Jumat sebelum aku masuk rumah sakit, kan aku masuk hari Minggu. Jumat itu kita baru beli baby cradle aja buat dia gitu lah. Terus aku bercanda, tapi belum beli yang lain-lain, persiapan baju-baju dia juga belum ada gitu. Enji harus melalui operasi sesar agar Jemima lahir dengan selamat. Menurut dokter kandungan, bayi yang ada di kandungan Enji sulit mendapatkan asupan makanan karena fungsi ari-ari tidak bekerja dengan baik. Dengan kondisi semacam itu, Enji dan Jemima sempat tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah sakit. Ada kecenderungan kan dokter emang nahan beberapa hari dulu, nggak boleh langsung pulang karena sekarang kan ada kecenderungan katanya bayi itu kuning ya gitu, kadar bilirubinnya tinggi. Gitu, ternyata begitu check up pertama yang hari Senin Berapa hari kemudian? 3 hari kemudian check up lagi, ternyata naiknya jauh banget itu sampai 13,9 kan. Kadar kuningnya itu yang dokter kebetulan dokternya nggak ngasih toleransi, terus wah ini harus segera masuk lagi. Jadi sempat balik ke rumah sakit lagi dia, tapi itu untuk treatment untuk blue light aja ya, jadi untuk disinar aja supaya menurunkan kadar bilirubinnya itu. Jadi 4 hari akhirnya juga boleh pulang gitu. Cuman emang kondisinya untuk bayi yang kadar bilirubinnya tinggi itu harus banyak dijemur dan banyak minum biar ya dia buang air besar dan air kecil terus. Belum genap sebulan Jemima lahir ke dunia. Tentunya Jemima masih memerlukan perhatian ekstra dari ibu dan ayahnya. Lantas bagaimana kalian membagi kasih sayang kepada Jemima dan Jeremy? Apakah tidak khawatir Jeremy merasa dinomorduakan? Berusaha banget supaya jangan sampai dia merasa jealous, walaupun mungkin dia masih usianya juga kita nggak tahu apakah dia jealous apa enggak. Tapi kita berdua dan juga keluarga kita tuh berusaha untuk yang tetap membagi perhatian lebih buat Jeremy, karena kan usianya juga lagi usia lucu-lucunya dan usia lagi pertumbuhannya dia banget. Jadi kita bagi banget deh gitu loh. Kalau misalnya kayak lihat papanya lagi lagi ngesun-ngesun adiknya, terus dia ngeliatin, terus pasti kita langsung samperin dia juga, kita sayang-sayang gitu. Kita nggak mau dia juga cemburu, kita nggak mau ada rasa nanti dia ngerasa dibedain atau gimana. Dari semua kejadian yang kita alami sehari-hari, pasti kita selalu bisa mengambil hikmahnya. Jika hati Anda sedang diliputi rasa cinta yang membara pada pasangan, sehari tidak bertemu saja pasti rasanya uring-uringan. Pasangan Dewi Gita dan Arman Maulana pasti pernah mengalaminya. Apalagi setelah menikah dan mempunyai anak. Ikatan batin Dewi dan Arman tentu semakin erat kendati mereka berjauhan. Seperti yang Anda tahu, Arman akan bertolak ke Los Angeles untuk mengikuti sebuah acara reality show yang diselenggarakan untuk mencari pengganti vokalis grup INXS yang beberapa tahun lalu meninggal karena bunuh diri. Vokalis Gigi itu hari Selasa kemarin sudah berangkat ke Los Angeles. Untuk sementara, Dewi maupun Arman harus memendam rasa rindu mereka sampai Arman kembali ke Indonesia. Perasaan apa yang kini sedang meliputi hati Dewi Gita melihat sang suami akan pergi jauh. Kemarin sempat nangis di rumah. Ih, jangan buka kartu dong. Ya sedih, soalnya dia berangkat sendiri biasanya sama grup, sama temen-temennya gitu kan. Ya setidaknya kalau sama temen-temennya, grupnya saya tahu dia pasti dijagain, ada yang jagain gitu, banyak gitu yang jagain.
Kan dia sendiri, performanya juga sendiri, jadi agak-agak was-was gitu. Gimana ya, dia kan belum pernah gitu, udah selama 10 tahun gitu kan. Bagaimana perasaan Arman saat harus berjauhan dengan si kecil Naja? Ya jelas lah, berat, jauh soalnya ya, bukan ke